Gustavo Almeida melakoni debut tak sempurna bersama Persija Jakarta. Dalam pertandingan kontra Bayangkara FC, Gustavo harus ditarik keluar pada menit ke-36 dan digantikan oleh Aji Kusuma. Hanya 35 menit, Gustavo Almeida menjalani laga pertamanya bersama dengan Persija. Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, mengatakan bahwa pemain asal Brasil itu harus digantikan karena mengalami masalah otot. Beruntung, masalah tersebut bukan cedera serius bagi Gustavo Almeida. Ya, dia memiliki masalah di ototnya. Beruntung tidak ada masalah serius, kata Thomas Doll. Meski menarik keluar Gustavo adalah kerugian bagi tim, tapi Thomas Doll mengatakan bahwa pergantian itu memang dalam momentum yang tepat. Pelatih asal Jerman itu mengatakan bahwa pekan depan Gustavo Almeida sudah bisa kembali memperkuat Macan Kemayoran. Dia juga keluar pada momentum yang tepat. Ini tidak baik untuk kami semua karena harus mengganti pemain sangat cepat. Dan beruntungnya dia pekan depan sudah kembali, ungkap Thomas Doll. Sekedar informasi, pertandingan pekan ke-20 antara Bayangkara FC dan Persija Jakarta berakhir sama kuat. Duel yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi berakhir dengan skor 2-2. Menangkan bola kembali, Rio Matsumura, cut inside, Rio Matsumura! Tendangan yang terdefleksi dari Rio Matsumura mengoyak jala gawang Akil Safik untuk yang kedua kalinya malam ini. Satu upaya dari Persija untuk tingkatkan intensitas serangan di babak kedua terbayang. Dengan hasil pertandingan ini, Persija Jakarta masih tertahan di peringkat ke-9 klasemen sementara. Macan Kemayoran mengoleksi 27 poin hasil dari 6 kemenangan, 9 hasil imbang dan mendera 5 kekalahan. Sementara itu, Bayangkara FC masih tertahan sebagai juru kunci dengan 10 poin. Hasil dari 1 kemenangan, 7 hasil imbang dan 12 kekalahan. Problem lini serang yang tak kunjung terselesaikan. Gustavo Almeida hanya bermain 35 menit bagi Persija Jakarta. Lini serang Persija Jakarta kembali ke setelan tumpul pada putaran pertama. Hanya 35 menit, Gustavo Almeida menjalani laga pertamanya bersama dengan Persija. The Jackmania patut dongkol dengan situasi lini depan yang terancam tetap ompong meski Gustavo Almeida sudah didatangkan. Persija hanya bermain imbang 2-2 melawan tim juru kunci Bayangkara FC pada pekan ke-20 Liga 1 2023-2024. Bola kembali, Rio Matsumura, cut inside, Rio Matsumura! Tendangan yang terdefleksi dari Rio Matsumura mengoyak jala gawang Akil Safik untuk yang kedua kalinya malam ini. Satu upaya dari Persija untuk tingkatkan intensitas serangan di babak kedua. Selain hasil seri yang menyesakan, fans Macan Kemayoran dibuat khawatir dengan debut horor Almeida. Top scorer sementara Liga 1 tersebut ditarik keluar pada menit ke-36 yang terlihat menahan rasa nyeri di otot belakang paha kanannya. Persija pun kembali ke setelan awal musim, tak mempunyai striker asing yang dapat diandalkan. Problem tersebut sejatinya sudah ditemukan solusinya, yaitu memasang Witan Sulaiman dengan Rio Matsumura sebagai duet striker palsu. Duet Witan dan Matsumura menghasilkan 2 kemenangan beruntun atas PSM Makassar dan Persikabo 1973 sebelum jeda internasional November beberapa waktu lalu. Sayang, pihak manajemen membuat patah hati supporternya dengan melepas Witan ke Bayangkara FC. Kini Almeida cedera dan Witan sudah berganti klub. Thomas Doll harus memulai lagi dari nol untuk mencari racikan jitu di lini depan. Merujuk laga semalam, Aji Kusuma bisa tampil terginas dengan 1 golnya serta beberapa momen menarik. Duet Aji dan Matsumura bisa dicoba atau kembali memasang Rico Simanjuntak sebagai striker. Lalu, di mana striker kawakan Marco Simic? Penyerang 35 tahun tersebut terbukti tak bisa diandalkan pada musim ini. Ia lebih banyak tidak bermain ketimbang di lapangan. Saat momen 2 kemenangan beruntun atas PSM dan Persikabo,
Persija bermain lebih baik tanpa dirinya. Beruntung tidak kalah dari Bayangkara FC. Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, mengaku bahwa gol dari Oswaldo Hai seusai menerima umpan Jose Brandão. Seharusnya gol tersebut tidak offside. Thomas Doll pun sudah mengecek sendiri. Menurut Thomas Doll, Persija Jakarta beruntung selamat dari kekalahan kontra Bayangkara FC. Laga Bayangkara FC versus Persija pun berakhir sama 2-2. Kami sebenarnya beruntung karena gol kedua Bayangkara FC itu harusnya tidak offside. Dan saya sudah lihat tadi. Jadi bisa dibilang kami beruntung, ucap Thomas Doll seusai pertandingan. Thomas Doll menambahkan anak asuhnya bermain kurang bagus di babak pertama. Soal pertandingan, para pemain bangkit setelah di babak pertama bermain tidak cukup bagus, ujar Thomas Doll. Matsumura cut inside, Rio Matsumura! Tendangan yang terdefleksi dari Rio Matsumura mengoyak jala gawang Akil Safik untuk yang kedua kalinya malam ini. Satu upaya dari Persija untuk tingkatkan intensitas serangan di babak kedua terbayang. Kini Persija Jakarta yang mengoleksi 27 poin berada di urutan ke-9 klasemen kompetisi. Selanjutnya, Persija Jakarta akan menghadapi Persita Tangerang pada pekan ke-21 kompetisi. Berdasarkan rencana, laga tersebut digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ya, udah selesai kan untuk video dari Luar Football? Mau tahu informasi berikutnya? Jangan lupa untuk klik subscribe di Luar Football.